Selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Mip Ansari. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti video ini. Baik, langsung saja kita kali ini coba pembersihan dulu. Jadi ganti semua tisu. Nah, jangan lupa teman-teman pasangin ram kawat. Itu juga udah dibahas pada video sebelumnya tentang ram kawat itu mesti dipasang untuk anakan parkit Australia untuk menghindari ngangkang. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan lupa atau lalai dalam tidak masang kawat, lupa masang kawat, itu bisa ngangkang dan agak miring dikit gitu. Tapi nanti saat dewasanya nggak begitu kelihatan sih, memang cuman dia agak miring dikit. Jadi untuk menghindarinya saya wajibkan untuk memasang ram kawat pada alasnya agar kukunya lengket dan kakinya nggak kepleset. Begitu teman-teman. Kita coba masukin anakannya teman-teman. Baik, ini contoh anakan sehat. Terus kita cek juga, ini tadi baru dilolos sih, jadi masih ada sisa tembolok. Ini bagian perut teman-teman, bisa dilihat bagian perut jangan sampai ada tulang dadanya teman-teman. Nah, jadi tulang milek itu jangan sampai ada, walaupun pada anakan kecil. Teman-teman harus memperhatikan tingkat kekentalannya, dan juga jangan lupa air putihnya teman-teman untuk diselang-seling lolohan yang kental. Jangan teman-teman dihajar sama kental terus, jadi ada ritmenya. Nanti teman-teman juga pasti bisa menemukan ritme yang sesuai. Nah, demikian ini teman-teman contoh bayi yang sehat, bayi anakan parkit Australia yang sehat begini. Jangan lupa teman-teman rajin untuk membersihkan tempatnya. Jadi tempat anakannya itu dibersihkan. Kalau saya membersihkannya dari pagi, nanti sore saya ganti lagi dengan tempat yang baru. Nah, ini kita coba cek yang agak gedean teman-teman. Jadi ini yang sudah agak besar. Ini usianya berapa ya? Saya belum lihat catatan. Jadi karena kali ini konten kita untuk ngecek kesehatan, jadi saya tidak detail untuk usianya karena semuanya ada, tapi tercatat. Jangan lupa teman-teman juga mencatat usia dari anakan parkit Australianya. Pastikan teman-teman mengetahui benar tentang usianya gitu. Jadi saat dicek, oh usianya ini. Cuman kali ini saya cuman ngecek kesehatannya aja. Oke, nah tulang dadanya teman-teman aman, burungnya lincah, pertumbuhan bulunya bagus, jadi tidak ada yang botak-botak sebagian. Dan juga teman-teman perhatikan kesehatan bulu ya teman-teman ya. Kadang bulu juga bagus numbuhnya, cuman kusam. Nah, itu kebanyakan kasus anakan parkit Australia itu tumbuhnya bulunya kusam. Pastikan teman-teman mengetahui benar-benar tentang kekentalannya dan lolohan apa yang dipakai yang direkomendasikan aman untuk dan sehat untuk parkit Australia. Jadi teman-teman harus selalu mengecek pertumbuhan kesehatan. Nah, jangan lupa teman-teman dicek juga di bagian pangkal di bawah sayap, itu di bagian paha sama sayapnya itu tidak kurus teman-teman. Jadi kadang-kadang itu tulang belulangnya kelihatan. Jadi burung tampak sehat, namun pas diangkat pangkal sayapnya itu kelihatan kurus sekali teman-teman. Nah, itu di situ juga di bagian dada, mengeceknya di bagian dada dan di bagian bawah sayap dan pangkal pahanya teman-teman. Oh iya teman-teman, kebetulan ini ada saya satu contoh anakan, dia sehat namun biasanya
lolohan itu tidak habis sempurna teman-teman, jadi sedikit nyisa. Nah ini tadi tadi diloloh, tapi saya loloh dengan air putih biasa. Nah ini penanganannya saya biasanya begini teman-teman. Jadi saya kasih air hangat dengan dicampurkan dengan Pedialit. Nah Pedialit atau Pedialit yang dihangatkan juga boleh teman-teman. Nah Pedialit ini saya campurkan saya berikan secukupnya saja. Jadi jangan terlalu banyak seperti kita ngeloloh, namun agar mencampurkannya dengan sisa lolohan yang ngendap. Tapi pastikan dulu bahwa sisa lolohannya itu tidak keras teman-teman ya. Jadi dia masih lembek namun nyisa gitu. Pada jadwalnya ini masih per 4 jam nih kalau seusia gini. Ini sebenarnya besar teman-teman, namun karena pertumbuhannya bagus, namun karena dia belum tumbuh bulu jadi masih kayak tampak kecil banget. Sebenarnya ini udah besar. Jadi saya selingin, bagi yang ada sisa endapan itu saya selingin dengan Pedialit. Nah begitu teman-teman, dipijit-pijit sedikit bagian temboloknya perlahan agar sisa lolohan itu bercampur dengan Pedialit yang dihangatkan tadi teman-teman. Nah untuk tingkat kehangatannya jangan lupa teman-teman, jangan melebihi 40 derajat Celcius. Pastikan teman-teman mengukurnya jangan melebihi 14 derajat Celcius. Untuk pengukuran air saya menggunakan stainless. Jadi saya di stainless itu saya bisa mengukur air 40 derajat Celcius teman-teman. Nah ini itu ada nyisa dikit. Nah nanti walaupun ada nyisa memang tidak sekaligus dia langsung terserap teman-teman. Jadi ini memerlukan waktu 1 hingga 1 minggu teman-teman. Hari hingga 1 minggu. Nah ini yang depan udah diaduk. Kalau yang anakan yang di belakang yang lebih kecil itu nggak masalah temboloknya teman-teman. Yang nyisa itu yang ini, cuman nggak apa-apa dikasih sedikit. Tadi sebagai contoh saya gimana cara memberikannya dengan pipet vitamin. Nah jadi pipet vitaminnya saya kasihkan saya memberikannya dengan pipet vitamin teman-teman. Jadi menggunakan pipet vitamin itu mudah untuk memberikan air putih ke anakan-anakan. Jadi langsung masukkan, dilolohkan, nanti dia terbiasa untuk mengecap lolohan menggunakan pipet vitamin. Nah ini teman-teman, ini kita pijit perlahan temboloknya agar menyatu dengan pakan sisa, agar Pedialit tadi menyatu dengan pakan sisanya. Oke, kita balikan ke tempatnya. Nah ini teman-teman contoh-contoh anakan di tempat saya yang sudah lumayan besar lah ya. Ini usianya kurang dari 1 bulan, mungkin sekitar 25 hari. Sekali lagi saya itu tidak melihat catatan sebelumnya karena untuk pengecekan kesehatan. Tapi sebaiknya teman-teman dengan selalu rutin ngecek berat badannya, jadi usianya maksudnya. Jadi kita lebih bisa efektif untuk mengecek kesehatannya. Nah ini teman-teman. Jadi tadi kita udah pengecekan tulang dadanya teman-teman ya, nggak ada yang nyilet. Nah itu saya kasih beberapa contoh. Tadi tulang dadanya bagus, responnya bagus, pertumbuhan bulunya jangan lupa sekali lagi saya infokan teman-teman, diperhatikan pertumbuhan bulunya itu lembab dan tebal. Jangan sampai kering dan kusam atau jarang-jarang teman-teman. Nah itu kalau misalkan kita ketemu sama yang kusam, berarti teman-teman harus evaluasi lagi kembali mengenai kekentalan lolohan dan apa yang dilolohkan. Jangan lupa menggunakan produk yang memang direkomendasikan untuk anakan parkit Australia. Ada jaga malam teman-teman, tadi bunyi loncengnya kedengeran. Nah ini contoh pup teman-teman. Jadi ini sedikit saya sisain hari ini untuk contoh pup.
Jadi di sini kita bisa lihat pup anakan yang sehat, teman-teman. Jadi dia seperti mie, teman-teman ya, kayak mie gitu. Nah, terus berwarna coklat, ada yang coklat kehitaman dan coklat keijoan. Nah, jadi selama dia pupnya itu seperti mie gitu, jadi itu menandakan burung sehat, teman-teman. Nah, gitu. Pastikan teman-teman juga memperhatikan pupnya ya, teman-teman ya. Jadi ini pup ini dilihat setiap hari, teman-teman. Jadi sekalian dibersihin, sekalian juga teman-teman memperhatikan pupnya. Nah, untuk anakan yang usia segini saya menggunakan lampu UVA dan UVB, teman-teman, yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya juga. Nah, sampai dia bisa terbang dan makan sendiri, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Diskusi kita di komen YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video belajar bersama dari saya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Salam pecinta parkit Australia, Cockatiel Lovers.